Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, nampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa, anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darah-Nya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau ada orang lainkah yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di akhir tahun liturgi ini, Bapak Uskup mengirimkan surat Gembala Ardas 2022 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya. Suratnya diberi judul "Bersatu dengan Kristus dalam Perjalanan Bersama". Maka Keuskupan mengharapkan bahwa surat ini bisa sampai kepada Anda sekalian, dan untuk itulah hari ini saya akan membacakan surat itu sebagaimana ketentuan dari Keuskupan. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih. Kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung. Oleh karena itu tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah
kekeringan rohani bagi hidup kita. Maka mari berjalan dengan penuh kepastian, dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui, selama masa pandemi ini kehidupan beragama dan kehidupan beriman, serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen-sakramen pun, banyak di antara kita yang merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan menggereja, kekuatan ilahi, makanan surgawi, terpaksa kita lakukan secara daring. Dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadikan kurang mantap. Demikian juga penerimaan sakramen dan pelayanan lain. Misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor, tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Anak-anak yang baru menyambut komuni, setelahnya tidak boleh ke gereja karena harus menaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020 terpaksa saya batalkan. Memang situasinya darurat atau tidak normal. Tetapi semuanya membuat ada sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya, tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa kekeringan rohani di dalam menjalani hidup sebagai umat beriman di masa pandemi ini. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah di Keuskupan Surabaya, mari di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani kita yang terluka. Kehidupan rohani yang kering akibat virus COVID-19. Marilah kita kembali dan semakin mencintai Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi. Tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa, banyak di antara Anda sudah merasa merayakan misa. Apalagi acara misa yang Anda lihat di YouTube tidak jarang merupakan siaran tunda. Hal seperti itulah yang kurang tepat. Untuk itu mari kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya Anda masih memiliki kekhawatiran, kecemasan atau ketakutan, sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming atau daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bukan menyaksikan siaran tunda. Demikian juga marilah kita membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan, dan komunitas. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau kesusahan, karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah sebagai gereja. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana ini tetap menjadi cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu. 5 hal di dalam membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa, dan memberi kesaksian iman. Para romo dan saudara-saudari umat Allah yang terkasih,
sebagaimana direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019. Tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus. Dalam buku ketiga seri Mupas 2019, selama 4 tahun dari 2021 sampai dengan 2024, prioritas kebijakan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan, agar terjadi penguatan akar jati diri gereja bagi warga lingkungan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan di dalam membangun persekutuan yang kokoh. Ada pula nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral, dan agenda-agenda yang sudah ditentukan. Buku Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu. Hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Dengan demikian, umat beriman di lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi bermakna di dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak paroki-paroki di Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut, program pastoral bisa direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksanaannya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, di tahun 2021 ini juga kita dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja merenungkan tema yang menentukan hidup dan misi gereja setelah kurang lebih 50 tahun berjalan bersama dari Konsili Vatikan kedua. Tema yang diangkat adalah bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup ke-16 sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober lalu dengan sebuah upacara di Roma. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat ekumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut sebagai Sidang Umum Biasa ke-16 akan diikuti tahap implementasi yang kembali akan melibatkan gereja-gereja partikular. Dengan kegiatan ini, Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Penemuan kembali akar sinodal gereja akan mencakup proses belajar bersama dengan rendah hati bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinodal ini tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita. Justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat gembala ardas ini, bersatu dengan Kristus dalam perjalanan bersama. Apalagi proses sinode gereja universal ini hampir mirip dengan musyawarah pastoral tahun 2009 dan tahun 2019 sebagaimana pernah kita lakukan. Mendengarkan suara dari bawah yang akhirnya menghasilkan arah dasar berpastoral di keuskupan kita. Marilah kita dukung bersama. Semoga kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah di dalam misi. Bersama Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yosef,
marilah kita berdoa agar proses sinodal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan Ardas di tahun bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat di Keuskupan Surabaya. Akhirnya selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal 2021. Salam sehat selalu. Surabaya 8 November 2021. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Baik, demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, surat gembala dari Bapak Uskup yang semoga juga menjadi inspirasi kita semua, dorongan semangat dan peneguh bagi perjalanan hidup beriman kita ke 1 tahun mendatang yang akan menjadi tahun bersatu dengan Kristus.